Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Akmal Fadilah. Saya berasal dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang judul penelitian saya, yaitu pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan strategi bisnis terhadap inovasi perusahaan. Dimulai dengan pendahuluannya, yaitu fenomena yang ada untuk judul ini adalah pada tahun 2020 kualitas air sungai di Kota Bandung ini tergolong buruk. Akibatnya, biaya pengelolaan air sungai menjadi lebih mahal. Pengelolaan air sungai sebagai air bahan baku pada kondisi tersebut membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Biaya yang dilimpahkan dari pemerintah lewat subsidi, kemudian dilimpahkan kepada masyarakat sebagai pelanggan. Lalu fenomena yang lainnya muncul sebagai berikut. Pelanggan yang dilakukan industri memiliki kasus yang beragam, seperti membuang limbah B3, membuang limbah bahkan sampai membangun pabrik yang mengganggu aliran sungai. Kemudian biaya untuk mengolah limbah industri terbilang cukup mahal, sehingga nyaris seluruh perusahaan di Jawa Barat ini mencemari lingkungan. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan terhadap inovasi perusahaan? Yang kedua, apakah strategi bisnis ini berpengaruh terhadap inovasi perusahaan? Kemudian masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian ini adalah akuntansi manajemen lingkungan dan strategi bisnis. Kemudian untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Kemudian untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan metode confidence sampling. Nah, kemudian untuk metode penelitian ini yang digunakan adalah metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Kemudian untuk pengujian instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, untuk uji normalitas. Dapat dilihat di tabel berikut bahwa setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini sudah dapat dikatakan normal, karena melihat dari variabel X1 atau akuntansi manajemen lingkungan sudah memiliki nilai SIK di atas 0,05, yakni sebesar 0,2. Yaitu untuk variabel strategi bisnis memiliki nilai SIK 0,2, dan untuk variabel Y ini berada di angka 0,2, yang dimana seluruh variabel dalam penelitian ini sudah dapat dikatakan berkontribusi secara normal. Lanjut untuk uji multikolonialitas. Berdasarkan tabel yang disajikan dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa hasil nilai toleransi ini sebesar 0,832, yakni melebihi 0,1, dan nilai VIF atau Valorant Inflection Factor adalah kurang dari 10. Demikian dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini sudah tidak terdapat gejala multikolinearitas. Setelah dilakukan uji asumsi klasik, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan dengan uji regresi linear berganda, yaitu sehingga dimana didapatkan persamaan koefisien regresi, yaitu Y sama dengan 1,205 ditambah dengan 0,118x1 ditambah dengan 0,524x2 dan ditambah error. Dari persamaan yang didapat, maka dapat disimpulkan bahwa ditujukan nilai konstanta sebesar 1,205, di mana dapat dijelaskan tanpa variabel akuntansi manajemen lingkungan dan strategi bisnis, maka inovasi perusahaan diprediksikan memiliki nilai sebesar 1,205 kali. Yang kedua, nilai koefisien regresi akuntansi lingkungan yaitu sebesar 0,118 dapat disimpulkan jika akuntansi manajemen lingkungan meningkat sebesar 1 poin, sedangkan variabel lain konstan. Inovasi perusahaan meningkat sebesar 0,118. Nilai koefisien strategi bisnis adalah sebesar 0,524, yang menyatakan setiap penambahan satu nilai pada variabel strategi bisnis, maka inovasi perusahaan akan meningkat sebesar 0,524. Kemudian setelah itu akan didapatkan hasil koefisien determinasi secara simultan maupun secara parsial, yang dimana untuk koefisien determinasi secara simultan ini dapat dilihat dari nilai R-square-nya atau sebesar 0,576, yakni seluruh variabel independen dalam penelitian ini sudah berpengaruh sebesar 0,576 atau sebesar 57,6%. Kemudian untuk hasil koefisien determinasi secara parsial ini dapat dilihat untuk setiap variabel yang di dalam penelitian ini. Maka dari situ kita dapat mengartikan bahwa akuntansi manajemen lingkungan ini berpengaruh sebesar 12,4% terhadap inovasi perusahaan, dan strategi bisnis memiliki pengaruh sebesar 45,2% terhadap inovasi perusahaan. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan terhadap inovasi perusahaan.
Pengaruh ini didukung oleh indikator perusahaan BUMD wilayah Bandung yang selalu melakukan perhitungan serta pencatatan biaya pemeriksaan proses produksi untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dan perusahaan selalu melakukan perhitungan maupun pencatatan mengenai jumlah air yang diambil dari alam. Kemudian kesimpulan yang kedua, terdapat pengaruh antara strategi bisnis terhadap inovasi perusahaan. Adanya pengaruh ini didukung oleh strategi perusahaan dengan selalu memperhatikan feedback yang diberikan oleh konsumen dan melakukan pelayanan yang memuaskan terhadap konsumen serta senantiasa selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.